Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, oh. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Puji Tuhan, shalom. Sekali lagi shalom. Haleluya, walaupun kita yang ada cuma seberapa, tapi kita percaya Tuhan mendatangkan kita di tempat ini. Tuhan memberikan kita kesempatan untuk kita boleh kembali lagi bertemu dengan Tuhan, kembali berada di tempat ini bersama-sama. Puji Tuhan, tiba saatnya kita akan memulai ibadah kita pada malam hari ini. Mari kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita. Kita mau datang ke hadapan Tuhan, kita mau masuk ke dalam hadirat Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Katakan Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu puji.
ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari kita ulangi pujian ini, katakan Yesus kau sungguh baik. Yesus kau sungguh baik. Yesus namamu indah. Yesus ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, mari kita sama-sama bangkit berdiri. Pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembah, kami mau menyembah Engkau Tuhan. Kamu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian,
kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak, terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Mari tinggikan Dia. Kau layak ditinggikan, Kau yang layak disembah, Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari berikan pujian yang terbaik buat Tuhan. Mari tinggikan Dia, agungkan namanya, Yesus. Kau berkuasa, Kau yang bertata di atas pujian. Kau yang layak Tuhan, Kau yang layak ditinggikan. Kami mau memuji-Mu, kami mau meninggikan-Mu. Haleluya, haleluya Yesus. Pujian kami bagi-Mu. Terpujilah Tuhan Yesus, tinggikan Dia. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Katakan terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hati. Saudari Penny membawa kita dalam doa pembuka. Ku sujud dan berterima kasih. Mari kita satu dalam doa. Ya Bapa, kami mengucap syukur Tuhan buat kebaikan-Mu, buat kemurahan hati-Mu ya Tuhan. Engkau telah sertai kami Tuhan berkumpul di tempat ini ya Tuhan, untuk bersama-sama kami melakukan ibadah kami Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau menyertai kami dari awal pertengahan hingga berakhirnya ibadah kami ya Tuhan. Untuk kelanjutan ibadah kami Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya, kita mau memuji Tuhan, kita mau meninggikan Tuhan. Kita mau katakan Tuhan adalah gunung batu kita. Mari kita angkat pujian kita.
gunung batuku dan kau, kota bentengku tak akan ku takluk. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku dan kau yang membelaku tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan, dahulu sekarang selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Haleluya. Mari sama-sama katakan, gunung batuku dan kau yang membentengku tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku dan kau yang membelaku tak akan ku takut. Bersemu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan, dahulu sekarang selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan, dahulu sekarang selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. semesta alam memuja, semesta alam memuja, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Haleluya, berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Kita ganti pujian kita, ajaib Kau Tuhan. Yesus. Yang kebesaranmu dan tak terbanding kekuatanmu Tuhan, Kau megah bagiku senap jiwa, dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencanamu Tuhan. Kau Raja atasku, takkan hanya Kau yang layak ditinggikan. Oh, 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 ajaib Kau Tuhan,
Yesus kaulah Raja mulia. Kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa kami Tuhan, segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Wajah atasku hanya Kau Tuhan yang layak kami tinggikan, hanya Kau yang layak ditinggikan. Oh, 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 ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus kaulah Raja mulia, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus kaulah Raja mulia. Raja mulia. Haleluya, berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Silakan duduk kembali. Tiba saatnya kita akan menyiapkan hati kita untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Mari kita bawa tanah hati kita yang terbaik buat Tuhan. Kami siap datang Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan
dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Oh Yesus, Kau harapan di dalam hidupku. Yesus, oh Yesus, kami mau memandang-Mu, kami mau meninggikan-Mu. Oh Yesus, kami mau berseru, kami mau memuji-Mu. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Pegang tangan kami Tuhan, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Mari angkat tanganmu kepada Tuhan. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah lain seterusnya saya harapkan untuk para hamba-Nya yang bertubuh. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu. Tuhan, haleluya. Benar ya Tuhan bahwa hanya di dalam Engkau kami mendapatkan pengharapan yang pasti Tuhan. Oleh sebab itu benar seperti pujian yang boleh kami naikkan malam hari ini, bahwa kami rindu Tuhan Yesus Engkau Tuhan selalu memegang erat tangan kami Tuhan.
selalu menggenggam tangan kami Tuhan. Dan ajar kami sebagai anak-anak Tuhan untuk kami terus memandang akan Engkau Tuhan. Karena kami tahu pertolongan kami satu-satunya yang pasti kami dapatkan hanya di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih atas setiap kesempatan dan waktu yang Tuhan berikan bagi kami. Dan malam hari ini kami anak-anak Tuhan boleh berkumpul memuji dan memuliakan Engkau di tempat ini Tuhan. Satu tujuan kami datang ke tempat ini bahwa kami Tuhan rindu menyenangkan Engkau, rindu Tuhan memuliakan Engkau. Oleh sebab itu setiap pujian penyembahan yang sudah kami naikkan malam hari ini Engkau memberkati. Bahkan anak-anak-Mu yang sudah membawa kami masuk dalam hadirat-Mu Tuhan, Engkau pakai lebih luar biasa lagi Tuhan. Masa depan yang indah menjadi bagian bagi setiap rekan-rekan kami yang ada ya Tuhan. Dan saat ini kami rindu, kami boleh bersama-sama belajar kebenaran firman-Mu. Oleh sebab itu berkati hati kami, berkati telinga kami, berkati pikiran kami Tuhan. Supaya kami boleh bersama-sama mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kuasai hati kami, kuasai pikiran kami, bahkan ruangan yang ada di tempat ini kami serahkan ke dalam tangan kasih setia Tuhan. Kami mengucap syukur, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bersyukur malam hari ini Tuhan sungguh baik dalam hidup kita. Amin. Ya, boleh salam dulu kiri kanannya. Tadi mungkin ketika datang ke tempat ini belum salaman. Ya, saat ini boleh memberi salam lebih dari satu. Ya, selamat malam teman-teman, selamat beribadah, ya selamat mendengarkan firman Tuhan malam hari ini. Puji Tuhan, ya. Puji Tuhan, haleluya, ya. Cuacanya sangat mendukung untuk tidur di rumah, ya kan? Selimutan atau mungkin main game, ya ditemani dengan secangkir kopi, sepiring mie goreng, ya kan? Ya. Sambil PC mungkin. Bukan, ya. Pasti ada yang temanin lebih senang ya, lebih semangat ya. Dan hari ini kita juga semangat karena di tempat ini kita tidak sendiri tapi ada teman-teman kita yang boleh menemani kita. Ya, oke, puji nama Tuhan. Malam hari ini kita langsung buka Alkitab kita di dalam Filipi pasal yang keempat, ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-7. Kita akan baca bersama-sama kebenaran firman Tuhan. Saya memberikan judul yaitu Jangan Khawatir. Ya, kita baca sama-sama di dalam Filipi 4 ayat yang ke-6 sampai dengan yang ke-7. Yang sudah dapat katakan yes. Yang cewek-ceweknya belum yes ya. Yang sudah dapat katakan yes. Iya, kita baca sama-sama dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ya, terima kasih atas kerjasamanya teman-teman. Ya, ini surat Filipi ini adalah tulisan yang dituliskan oleh Rasul siapa? Ya, Rasul Paulus. Ya, Rasul Paulus menuliskan ayat ini untuk jemaat yang ada di Filipi. Nah, dan kita melihat sebentar di dalam Filipi pasal 1 ayat yang ke-13. Ya. Filipi 1 ayat yang ke-13 di situ dikatakan sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena
Kristus. Ya, di sini kita melihat ketika Rasul Paulus menuliskan surat ini kepada jemaat yang ada di Filipi, dia menuliskan ketika dia ada di dalam penjara. Ya, kita tahu ketika dalam situasi penjara pasti rasanya tidak enak. Ya, pasti ada dalam situasi yang tidak kita sukai. Ya, mungkin saat ada dalam tekanan, ya, atau ketidakpastian. Nah, itu yang dirasakan atau dialami Rasul Paulus ketika dia menuliskan surat ini kepada jemaat yang ada di Filipi, ya. Dan kita tahu mungkin yang dirasakan oleh Rasul Paulus, ya, ketika dia ada di tengah-tengah penjara kesulitan, ada yang namanya orang yang tidak suka terhadap Rasul Paulus. Nah, bisa juga ada yang tidak terima dengan kehadirannya, dengan keadaannya. Nah, bisa juga secara sosial kita melihat jemaat yang ada di Filipi sedang menghadapi yang namanya penganiayaan. Mengalami kesulitan, mengalami tekanan. Nah, situasi inilah yang Rasul Paulus alami dalam kehidupannya ketika dia ada di penjara. Ya. Tetapi apakah keadaan yang Rasul Paulus alami atau tekanan yang dia hadapi membuat dia menyalahkan Tuhan, membuat dia tidak mengucap syukur? Ya. Tentunya tidak. Tetapi dengan keadaan yang dia alami, dia justru belajar memberi kekuatan secara rohani, ya. Dengan dia berdoa, dengan dia mengucap syukur kepada Tuhan, ya. Dan di ayat yang kedua kita boleh lihat di dalam Filipi pasal 4, ya. Filipi pasal 4 ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ketiga. Di sini dikatakan, Euodia kunasehati dan Sintike kunasehati supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bahkan ku minta kepadamu juga, Sunsugos temanku yang setia, tolonglah mereka. Karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil. Bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Nah, di dalam ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ketiga kita melihat bahwa ada ketidaksehatian antara Euodia dan Sintike. Nah, mereka adalah wanita yang aktif dalam melayani. Nah, tetapi di sini mereka kurang sehati, kurang sepikir. Makanya Rasul Paulus memberikan nasihat supaya mereka memiliki kesehatian dan sepikir di dalam melayani Tuhan. Ya. Tentunya itu penting dalam kehidupan kita. Ketika kita melayani, penting yang namanya kesatuan hati. Ya. Penting yang namanya ada jiwa bersama untuk kita melayani, bahwa apa yang kita kerjakan ini bukan untuk keuntungan pribadi kita, ya. Melainkan ini adalah tujuan kita bersama untuk memuliakan nama Tuhan. Nah, jadi kita melihat di sini bahwa kesehatian itu sangat penting untuk kita bisa melayani. Nah, dan yang kita layani seperti apa yang Rasul Paulus nasihatkan, bahwa yang kita layani ini bukan manusia, tetapi apa yang kita kerjakan ini untuk kemuliaan Tuhan. Nah, di dalam kehidupan kita atau di dalam keluarga kita, ya, seperti apa yang dialami oleh Euodia dan Sintike tadi, mereka tidak ada kesehatian atau mungkin tidak ada kesepakatan dalam diri mereka. Mereka dalam satu keluarga, mungkin dalam keluarga kita pun, ya, ada tekanan, ya, ada
hal yang membuat kita merasa tidak dihargai. Membuat kita mungkin justru merasa tidak diperhitungkan di dalam keluarga kita. Ya. Tetapi itu tidak membuat kita semakin turun, tidak membuat kita semakin down. Ya. Tetapi kita boleh melihat di dalam Mazmur 27 ayat yang ke-10, ya. Kita melihat di ayat tersebut yang sudah dapat boleh membacakannya malam hari ini di dalam Mazmur 27 ayat yang ke-10 dikatakan apa di situ? Amin. Nah, jadi di dalam keluarga kita mungkin ada ketidaksepakatan, ya. Ada yang menekan kita, ada yang membuat kita justru merasa tidak diperhitungkan. Tetapi di dalam Mazmur mengatakan bahwa sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun siapa? Namun Tuhan menyambut kita, menyambut aku. Jadi kita menyadari bahwa bagaimanapun kehidupan kita, apapun latar belakang kita, kekhawatiran apapun dalam hidup kita, tekanan apapun yang kita alami, Tuhan Yesus katakan bahwa Tuhan menyambut kita. Ya. Mungkin tidak hanya itu yang kita alami, bisa juga mungkin kita takut gagal, ya. Karena di dalam ayat yang ke-6 tadi katakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ya. Mungkin dalam kehidupan kita sebagai anak-anak muda, ya pasti kita ada rasa khawatir, ya, atau takut gagal. Bisa juga takut kalau mimpi kita tidak tercapai. Nah, tetapi harus kita sadari sebagai anak-anak Tuhan, rasa takut, rasa gagal itu tidak harus menghentikan langkah kita untuk kita berjalan. Ya. Apalagi mungkin di dalam situasi yang sulit, kita sendiri pun merasa bahwa kita tidak mampu untuk mencapai hal itu. Atau kita merasa bahwa kita tidak sanggup untuk melakukan hal itu dalam kehidupan kita. Nah, hal ini yang dirasakan oleh Rasul Paulus ketika dia ada dalam ketekanan. Ya. Dia merasa bahwa dia gagal secara manusia karena dia ada dalam penjara. Jadi untuk dia melayani, untuk dia memberitakan Injil tentunya terbatas. Karena tidak bisa keluar, ada dalam ruangan, satu tempat yang mungkin sangat sempit. Tetapi tidak itu membuat dia untuk menyerah dalam memberitakan Injil. Nah, kita boleh melihat di dalam Filipi 4 ayat yang ke-13 dikatakan di situ bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Jadi ayat ini begitu luar biasa meneguhkan Rasul Paulus ketika dia ada dalam tekanan, ketika dia ada dalam keterbatasan. Mungkin teman-teman pernah mengalami hal ini atau ada dalam situasi yang sangat sulit, ya. Atau ada dalam situasi yang saat menekan kehidupan kita. Sulit untuk kita mengambil suatu keputusan. Sulit untuk kita mengambil satu tindakan. Ya. Tetapi ayat ini mengingatkan saya, mengingatkan teman-teman bahwa
Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Di dalam siapa? Di dalam Tuhan. Ya. Tentunya kalau kita mengandalkan kekuatan kita atau kita melihat kekuatan kita sebagai anak-anak Tuhan, pasti penuh dengan keterbatasan. Ya. Tetapi ketika kita melihat bahwa ketika kita mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita, di dalam ayat ini mengatakan bahwa Dia akan memberikan kekuatan. Kekuatan dalam kehidupan kita. Teman-teman pernah nggak ngalamin hal atau ngalamin suatu keadaan yang teman-teman rasa bahwa teman-teman tidak mampu untuk melangkah atau tidak mampu untuk bangkit? Pernah nggak? Kakak Dimas, pernah? Bagaimana rasanya Dimas? Jangan aku katanya. Ya mungkin tanpa kita sadari terkadang kala dalam kehidupan kita ada dalam situasi itu ya. Sulit untuk kita mengambil suatu keputusan. Sulit untuk kita keluar dari apa yang kita alami. Dan tanpa kita sadari mungkin kita tidak melihat bahwa kita punya Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Dikatakan bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Nah, berarti di sini yang kita andalkan adalah kekuatan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Kita andalkan Tuhan di dalam kehidupan kita, bukan kepintaran kita, bukan kehebatan kita. Yang kita andalkan dalam kehidupan kita yaitu firman Tuhan yang mendasari bahwa kita tetap kuat di dalam Tuhan. Ya. Atau ada dalam masalah yang kita rasa bahwa kita tidak mendapatkan jalan keluar atas masalah yang kita hadapi. Oh, apa yang harus saya lakukan, apa yang harus saya buat, bagaimana caranya supaya saya tidak mengalami hal ini. Bagaimana supaya saya tidak khawatir. Bagaimana supaya tidak merasa bahwa masalah ini membuat saya semakin mengandalkan kekuatan saya. Ya. Dari ayat ini kita belajar bahwa di dalam kita mengandalkan Tuhan, di dalam kita menyatakan segala harapan dan doa kita kepada Tuhan. Bahwa Tuhan yang memberikan kita kekuatan. Bahwa Tuhan yang memberikan kita pengharapan, sukacita dalam kita menjalani yang namanya kehidupan. Menjalani yang namanya proses dalam kehidupan kita. Ya. Dalam kita menjalani kehidupan, dalam kita melakukan kegiatan kita, dalam kita bekerja, dalam kita bersekolah. Ya. Tentu kali mungkin ada banyak hal yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Yang tidak sesuai dengan yang kita mau. Tetapi keadaan yang terkadang kala membuat kita tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan bukan kita mau menyalahkan Tuhan dalam kehidupan kita. Tetapi ketika kita ada dalam situasi yang kita tidak harapkan tapi itu terjadi, ya disitulah kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Kita berdoa kepada Tuhan bahwa apa yang kita alami, apa yang kita hadapi bukan tanda bahwa Tuhan mau menghancurkan kita. Tuhan mau melihat kita mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita.
Mungkin situasi tidak bisa kita ubah. Tetapi dengan kita merenungkan firman Tuhan, dengan kita berdoa kepada Tuhan, maka Tuhan akan mengubah pola pikir kita bagaimana kita memandang bahwa Tuhan itu akan selalu menolong hidup kita. Membuat pikiran kita, membuat hati kita tenang menghadapi apa yang sedang terjadi dalam kehidupan kita. Yang pasti dalam kehidupan kita yaitu kita harus percaya kepada Tuhan. Harus kita mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Mengandalkan Tuhan bukan berarti kita hidup seturut dengan keinginan kita. Tetapi kita belajar bagaimana dalam kehidupan kita sehari-hari kita hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Firman Tuhan yang meneguhkan kehidupan kita, firman Tuhan yang mengontrol kehidupan kita supaya kita tidak mengalami yang namanya kekhawatiran dalam hidup kita. Siapa sih yang gak pernah khawatir? Ya. Semua pasti mengalami atau pernah merasakan kekhawatiran dalam kehidupannya. Hari ini, besok kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Secara manusia wajar kita khawatir dalam kita menjalani kehidupan. Karena kita tidak tahu 1 hari ke depan, 2 hari ke depan, bahkan 1 bulan ke depan, 1 tahun ke depan kita tidak tahu apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Di sekeliling kita tidak tahu apa yang terjadi. Keluarga kita tidak tahu apa yang terjadi. Tapi ketika kita punya pegangan yang kuat, ketika kita mengandalkan Tuhan, ketika kita percaya kepada Tuhan, maka Tuhan yang akan memberikan kita kekuatan menjalani yang namanya proses dalam kehidupan kita. Jadi kita bergantung kepada Tuhan karena kita tahu Tuhan yang memberikan kekuatan dalam kehidupan kita. Kita berserah kepada Tuhan. Kita mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita lebih mempercayakan arah kehidupan kita kepada Tuhan. Melalui setiap doa-doa kita. Melalui setiap hubungan kita dengan Tuhan. Dan hal yang kita lakukan malam hari ini adalah salah satu bagaimana supaya kita tetap hidup di dalam kehendak Tuhan. Jadi Rasul Paulus pun mengingatkan jemaat yang ada di Filipi bahwa apapun yang dia alami, apapun yang dia hadapi untuk tetap mengandalkan Tuhan, untuk tetap berserah kepada Tuhan, untuk tetap memiliki keyakinan dan percaya kepada Tuhan. Jadi itu pun Rasul Paulus harapkan terjadi dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Bahwa kita sepenuhnya percaya kepada Tuhan. Manusia sungguh sangat terbatas. Sekalipun kita punya kepintaran, sekalipun kita punya keluarga yang selalu mendukung kita, tapi semua orang-orang itu penuh dengan keterbatasan. Manusia bisa mengecewakan kita, manusia bisa meninggalkan kita. Ya. Bahwa terkadang kala kita ada dalam situasi kegagalan, orang bisa mengucilkan kita, meninggalkan kita. Akhirnya kita kecewa. Tetapi ketika kita mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita, ketika Tuhan izinkan kita ada dalam keterpurukan, Tuhan tidak meninggalkan kita. Tetapi Tuhan tetap memberikan kita kekuatan. Tuhan mau kita lewati proses itu
dengan kita mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Kegagalan adalah salah satu yang bisa mungkin terjadi dalam hidup kita. Ya, di dalam kita menempuh pendidikan mungkin, di dalam pekerjaan mungkin, di dalam pertemanan mungkin. Tapi itu bukan akhir dari segalanya untuk kita bisa melihat pertolongan Tuhan nyata dalam hidup kita. Tapi itu bisa terjadi awal untuk Tuhan menguatkan kita. Untuk kita bisa mencapai hal yang lebih luar biasa lagi. Jadi sebagai anak-anak Tuhan, pada malam hari ini, apa yang kita rindukan, apa yang kita khawatirkan dalam kehidupan kita berserah sama Tuhan. Kita andalkan Tuhan dalam hidup kita. Bahwa hanya di dalam Tuhan kita akan mendapatkan kekuatan. Hanya di dalam Tuhan kita mampu lewati proses itu. Dan hanya di dalam Tuhan kita mampu untuk melakukannya. Masalah boleh datang dalam kehidupan kita. Yang namanya menjalani kehidupan pasti ada masalah, ada pergumulan, ya. Ada yang dikhawatirkan, apalagi mungkin anak-anak muda, ya. Bagaimana ya aku ke depannya? Bukan hanya sekolah, bukan hanya pendidikan, tetapi hal-hal yang lain. Tapi malam hari ini saya dan teman-teman diingatkan untuk kita tidak khawatir akan apa yang terjadi ke depannya. Tetapi malam hari ini kita melihat bahwa ketika kita menyerahkan permohonan dan kerinduan kita kepada Tuhan, maka Tuhan akan memelihara kehidupan kita. Tuhan akan menuntun pikiran kita. Tuhan akan memberikan kita sukacita ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan. Mampu melewati setiap kekhawatiran-kekhawatiran yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kehidupan kita. Kita percaya bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang selalu ada dalam kehidupan kita. Yang akan selalu menepati janjinya dalam hidup kita. Jadi malam hari ini kita sebagai anak-anak muda, apapun yang menjadi kekhawatiran dalam hidup kita, masa depan kita, ya karir kita serahkan kepada Tuhan. Kita percaya bahwa di dalam Tuhan kita mendapatkan kekuatan yang luar biasa. Puji nama Tuhan, renungan kebenaran firman Tuhan. Saya tidak perpanjang malam hari ini, biarlah apapun yang menjadi harapan kita malam hari ini kita berserah kepada Tuhan. Kita berdoa kepada Tuhan bahwa Tuhan yang kita sembah akan selalu menolong kehidupan kita. Jangan kita andalkan kekuatan kita, jangan kita andalkan keluarga kita, jangan kita andalkan kekayaan kita. Tapi mari kita andalkan Tuhan dalam kehidupan kita, Tuhan dalam masa depan kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sungguh ajaib dalam kehidupan kami Tuhan. Apa yang kami alami saat ini Tuhan, tidak membuat kami akan meninggalkan Engkau Tuhan. Tapi kami percaya apa yang boleh kami alami saat ini Tuhan, membuat kami semakin yakin bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kami yakin Tuhan mampukan kami melewati proses demi proses dalam hidup kami Tuhan. Saat ini mungkin kami ada dalam kekhawatiran Tuhan. Akan masa depan kami Tuhan, akan kehidupan kami ke depannya Tuhan.
Tapi kami percaya kami punya Tuhan yang besar dalam hidup kami. Kami punya Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami, Tuhan. Ketika kami mengandalkan Engkau dalam hidup kami. Ketika kami berserah kepadamu, Tuhan. Engkau yang akan menolong kami, Tuhan. Engkau yang akan memampukan kami melewati semuanya, Tuhan. Pegang terus tangan kami, Tuhan. Tuntun terus langkah kami, Tuhan. Sampai kami ada bersama-sama dengan Engkau, Tuhan Yesus. Jangan pernah lepaskan tangan kami, Tuhan. Kami rindu Engkau terus genggam tangan kami mulai malam ini, Tuhan Yesus. Jangan biarkan kekhawatiran menguasai kehidupan kami, Tuhan. Tapi kami rindu, Tuhan Yesus. Kami rindu Engkau terus mengajar kami memandang hanya kepadamu saja, Tuhan. Bahwa hanya di dalam Engkau, Tuhan Yesus, ada kekuatan, Tuhan. Bahwa di dalam Engkau ada damai sejahtera dan sukacita yang kami boleh dapati, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih, Yesus. Tuhan, haleluya. Haleluya, Yesus. Terima kasih, Tuhan. Haleluya, Yesus. Terima kasih, Yesus. Haleluya, Yesus. Terima kasih, Tuhan. Haleluya. Haleluya, Yesus. Hanya Engkau yang tahu keadaan kami saat ini, Tuhan. Hanya Engkau yang tahu apa menjadi kekhawatiran dalam hidup kami saat ini, Tuhan. Haleluya, Yesus. Mungkin saat ini ada dalam keadaan yang membuat kami, Tuhan, tidak punya pengharapan, Tuhan. Saat ini mungkin kami ada dalam situasi yang kami rasa kami tidak mampu, Tuhan. Tapi malam hari ini, Tuhan, ketika Rasul Paulus Tuhan tolong dalam keadaan yang sulit, Tuhan, kami pun percaya bahwa Tuhan akan menolong hidup kami. Tuhan akan terus memegang tangan kami. Terima kasih, Tuhan. Haleluya, Yesus. Terima kasih. Terima kasih, Tuhan. Tuhan tak pernah
jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, kita naikkan pujian ini dari awal dengan segenap hati kita. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, amin Tuhan. Terima kasih, amin. Terima kasih Tuhan. Berputus asa, mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, amin Tuhan. Terima kasih. Ajar kami terus untuk menyerahkan segalanya kepadamu Tuhan. Jangan berputus asa, mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Lebih sungguh katakan jangan pernah menyerah. Terima kasih Tuhan. Biar pujian nanti dengan kasih Kristus, saudari Dina yang akan berdoa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan berputus asa, mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Haleluya Yesus, haleluya. Terima kasih Allah Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada saat malam hari ini ya Bapa, kami sungguh bersyukur Tuhan. Kami yang ada di tempat ini, kami boleh menerima kekuatan yang baru daripada Tuhan.
Kami bersyukur Tuhan hadir di tempat ini. Tuhan melawat setiap kami melalui firman-Mu yang sudah disampaikan oleh hamba-Nya ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan, Tuhan boleh mengingatkan kami kembali. Bukan hanya kami jangan pernah khawatir akan apapun juga ya Bapa. Tapi berikan selalu kami kesatuan hati ya Bapa. Baik dimanapun kami berada ya Bapa. Dalam keluarga kami, dalam pertemanan kami, dalam pelayanan kami terlebih ya Bapa. Kami beruntung Tuhan, kami punya Tuhan dalam kehidupan kami. Asal kami selalu percaya dan mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Kami percaya bahwa masa depan kami, dalam masa sulit kami, dalam apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, bahkan di saat kami tidak dapat bergerak sedikit pun ya Bapa, tapi kami mau belajar Tuhan, seperti firman Tuhan tadi katakan, kami akan terus selalu mengandalkan Tuhan, bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala situasi kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, hamba-Mu yang sudah membawakan kebenaran firman-Mu. Tuhan berkati lebih lagi ya Bapa, berkati kehidupan Kak Mori ya Bapa, berkati kehidupannya, berkati setiap karirnya, cita-citanya, pergumulannya, semua kami taruh dalam tangan-Mu ya Bapa. Setiap perjalanannya ke depan Tuhan, Tuhan kiranya selalu ada dalam setiap langkah kehidupannya. Berikan selalu kesehatan, kekuatan dalam kehidupannya ya Bapa. Begitupun kami yang sudah mendengarkan firman-Mu, kami lebih diberkati lagi ya Bapa. Kami akan selalu mengandalkan Engkau dalam setiap kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Dan sebentar kami akan memberikan persembahan kami yang terbaik yang akan kami berikan kepadamu Tuhan. Memberkati, Tuhan berikan selalu kelimpahan berkat dalam kehidupan kami ya Bapa. Dan kami juga berdoa ya Bapa untuk kelangsungan acara kami selanjutnya ya Bapa. Kiranya Tuhan terus lancarkan setiap ibadah kami sampai dengan selesainya nanti ya Bapa. Ampuni setiap kesalahan dan dosa kami ya Bapa yang baik. Mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Hai teman-teman, shalom. Teman-teman merasa diberkati sekali lagi pada malam hari ini, amin. Amin. Haleluya. Beri tepuk tangan dulu dong buat Tuhan kita. Baik. Kiranya apa yang kita dapat malam hari ini bukan hanya kita dengar saja ya, tetapi dapat kita imani setiap apa yang setelah kita dengar, dan kita dapat menjadi manusia yang lebih baik lagi karena Tuhan sudah lebih dahulu baik sama kita ya teman-teman ya. Baik teman-teman, mari siapkan persembahan kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Mari kita angkat satu pujian kita. Tuhan Yesus baik. Cara berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap ku lihat kasih-Mu, tak pernah berakhir hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya, kiranya Yesus memberkati setiap apa yang teman-teman sudah beri. Dan saatnya kita masuk ke dalam ruang pengumuman. Besok hari kita akan ibadah di pagi hari pada pukul 10 pagi di tempat ini. Dan bagi teman-teman yang belum bisa ibadah pagi, kita akan ada ibadah kedua malam hari di tempat ini juga pada pukul 7 malam. Dan untuk pengumuman sepanjang minggu, teman-teman bisa lihat di pengumuman besok hari ya teman-teman. Dan hari Sabtu nanti kita akan kembali beribadah di tempat ini pada pukul 7 malam ya. Dingin teman-teman.
Ya. Dan juga untuk pengumuman tambahan, sekali lagi mengingatkan untuk teman-teman yang sudah melis baju kaos. Dan bagi teman-teman yang belum merasa mengisi, silakan mengisi, ada listnya di grup, tulis nama beserta ukuran. Dan bagi teman-teman yang belum melakukan pembayaran, bisa segera melakukan pembayaran karena sebentar lagi kita akan pesan teman-teman. Dan diharapkan baju-baju ini bisa kita pakai nanti di acara Natal kita akhir bulan ini. Kok Natal? Cepat sekali, Paskah. Ya, terima kasih sudah. Oke, baik. Ada pengumuman tambahan? Betul dari teman-teman? Atau mau ada yang kesaksian setelah dengar khotbah dari Kak Mori? Baik, jika tidak ada, mari teman-teman saya undang teman-teman untuk dapat bangkit berdiri. Kita akan menutup ibadah kita pada malam hari ini. Sebelumnya terima kasih pada Kak Mori sudah membagikan berkatnya pada malam hari ini. Kiranya Kak Mori selalu diberkati lagi ke depannya, pelayannya semakin diberkati lagi. Terima kasih Kak Mori. Baik, kita akan satu pujian kita, beri puji, beri hormat. Haleluya. Beri puji, beri hormat bagi Yesus yang duduk di tata berkuasa, berkuasa. Katakan beri puji, beri hormat. Kamu memberi pujian kami Tuhan Yesus. Haleluya. Bagi Yesus yang duduk di tata berkuasa, berkuasa. Doa penutup saya serahkan kepada Kak Mori. Ya, kudus dan mulia namamu. Haleluya, haleluya.
terpujilah Engkau, termulialah Engkau dalam setiap kehidupan kami. Karena kami percaya Engkau Allah yang kami sembah, Allah yang luar biasa yang senantiasa memberikan kami kekuatan dan pengharapan di dalam kami boleh menjalani kehidupan ini Tuhan.